Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Brigita Julia Paundanan, mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Toraja. Pada saat ini kami memiliki proyek final tentang eklesiologi. Jadi saya akan membahas sedikit tentang refleksi teologis eklesiologis tentang bagaimana gereja itu berperan sebagai keluarga Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, persamaan gereja sebagai keluarga Allah itu merupakan suatu terjemahan khusus dari sebuah misteri Allah yang misterius kepada realitas yang harus diketahui oleh manusia. Gereja itu merupakan tempat persekutuan orang yang percaya dan sekaligus merupakan milik Tuhan. Gereja itu memiliki ciri-ciri suku yang beragam, pulau yang beragam, latar belakang adat yang beragam, nilai budaya yang beragam, dan bahkan sejarah dan geografis yang beragam dari anggota jemaat itu sendiri. Dan dalam konteks seperti ini, gereja itu memahami dirinya sebagai keluarga Allah. Jika kita melihat pada perjanjian lama, istilah keluarga itu dipakai untuk menyebut bait suci di Yerusalem, yaitu untuk menunjukkan kepada suatu persekutuan yang mesra sebagai suatu keluarga, satu rumah tangga Allah. Persekutuan dalam bait suci di Yerusalem sangat penting, karena ini menggambarkan keluarga itu adalah pusat peribadahan dan pengajaran. Ibadah dalam bait Allah itu sangat penting di dalam memelihara kesinambungan tradisi dan iman bangsa itu dari generasi ke generasi. Dan di dalam bait suci Allah itu, setiap anggota keluarga mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan kabar keselamatan dengan maknanya yang penuh dan mempunyai kebebasan untuk menanggapi dan mengikutinya. Lalu ketika kita melihat pada perjanjian baru, dalam surat Ibrani 3 ayat 6 itu dikatakan, tetapi Kristus setia sebagai Allah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita mudahkan. Dan di dalam nats ini saya menekankan tentang kalimat dan kita dan rumahnya ialah kita. Penulis Ibrani mengacu kepada Bilangan 12 ayat 7, di mana istilah itu berarti umat Israel itu sebagai rumah tangga Allah dan Musa sebagai kepala pelayan. Hal ini merupakan salah satu tempat dalam perjanjian baru untuk jemaat di mana menunjuk kepada Mesias, kepala dari pelayanan di dalam rumah Allah. Dalam perjanjian baru juga Paulus menggunakan istilah patria dari bahasa Yunani yang memiliki pengertian bahwa semua orang percaya itu adalah keturunan Allah. Itu bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28 sampai 29. Semua keturunan Allah ditandai dan berada di dalam persekutuan. Saudara-saudara, gereja itu merupakan tempat persekutuan orang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Dengan demikian, gereja itu harus menjadi tempat di mana seseorang bisa merasa betah sebagai anggota keluarga. Jika dilihat dari sudut pandang etis, ciri-ciri ini harus kita tekankan di dalam sebuah gereja. Sejak orang Kristen lahir atau sejak ia menjadi Kristen, ia telah menjadi keluarga Allah. Karena itu, di dalam persekutuan dengan anggota keluarga Allah maupun anggota yang lain, setiap orang memiliki tanggung jawab dan hak yang istimewa sebagai keluarga Allah. Tanggung jawab itu menurut Rasul Paulus bahwa
selagi masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Warga gereja itu adalah saudara-saudari kita yang dipersatukan bukan oleh marga, bukan pula oleh suku, bukan pula oleh bahasa dan sejarah, terlebih bukan karena ideologi dan kebangsaan, tetapi karena dipersatukan oleh Allah. Sebagai keluarga Allah, gereja merupakan anak dari satu Bapa yang menerima semua anggota sebagai anak-anaknya yang sama dikasihinya tanpa membedakan satu dengan yang lain. Setiap warga gereja memiliki hak sebagai ahli waris, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena semua warga di dalam gereja merupakan anak dari satu Bapa. Keluarga di dalam gereja adalah orang-orang percaya yang dipanggil oleh Allah dan mereka menjawab panggilan itu, lalu berkumpul dan membentuk suatu persekutuan. Mereka yang berkumpul ini terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda, sehingga mereka pun memiliki perbedaan-perbedaan. Dan perbedaan di dalam gereja itu merupakan suatu kekayaan untuk kemuliaan Kristus. Semua warga gereja merupakan satu keluarga Allah, dengan maksud untuk menekankan karakter yang berbeda dan persaudaraan yang intim antar sesama keluarganya, saling menghargai, saling mengasihi, dan merasa bahwa kita ini saling membutuhkan. Allah yang memanggil dan memutuskan. Jadi kita secara pribadi tidak bisa memilih siapa yang akan menjadi anggota keluarga kita. Allah pun memanggil semua orang, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, laki-laki maupun perempuan, besar maupun yang kecil, tuan maupun yang hamba, kaya maupun yang miskin di dalam keluarga. Jadi gereja ini merupakan rumah Allah, Bapak Ibu Saudara. Dan Yesus Kristus adalah tiang induk dalam rumah itu. Semua anggotanya adalah saudara dan saudara kita. Jadi persaudaraan itu tidak lagi bersifat pada hubungan biologis saja, tetapi juga pada iman. Gereja sebagai keluarga Allah bukan berarti membatasi warganya untuk bergaul dengan warga gereja lain, atau melarang warganya untuk mencari saudara dan saudari di gereja lain. Tetapi gereja sebagai keluarga Allah terbuka dan bergaul dengan mereka yang berbeda denominasi dan mereka yang berasal dari manapun, saling memperhatikan, saling mengasihi, saling bekerja sama, dan merasa bahwa kita saling membutuhkan. Terima kasih, salam sejahtera.